Oke, di sini saya akan menjelaskan sejarah COVID-19. Pandemi COVID-19 adalah peristiwa penyebarnya penyakit coronavirus tahun 2019. Penyakit ini disebabkan oleh virus corona jenis baru, pertama kali dideteksi di kota Wuhan, Hubei, Tiongkok pada tanggal 31 Desember tahun 2019 dan ditetapkan sebagai pandemi oleh Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO pada tanggal 11 Maret tahun 2020. Hingga 14 November tahun 2020, lebih dari 53.251.350.000 orang kasus telah dilaporkan lebih dari 219 negara dan wilayah seluruh dunia, mengakibatkan lebih dari 1.321.000 orang meninggal dunia dan lebih dari 34.394.214.000 orang sembuh. Virus SARS-CoV-19 2 diduga menyebar di antara orang-orang, terutama melalui percikan pernapasan atau droplet yang dihasilkan selama batuk. Percikan ini juga dapat dihasilkan dari bersin dan pernapasan normal. Selain itu, virus dapat menyebar akibat menyentuh wajah seseorang. Penyakit COVID-19 paling menular saat orang yang menderitanya memiliki gejala. Meskipun penyebaran mungkin saja terjadi sebelum gejala muncul. Gejala umum diantaranya adalah demam, batuk, dan sesak nafas. Langkah-langkah pencegahan yang direkomendasikan adalah yang pertama, mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir. Yang kedua, menutup mulut saat batuk dan bersin. Yang ketiga, menjaga jarak dari orang lain. Yang keempat, pemantauan dan isolasi diri untuk orang yang memiliki gejala yang terinfeksi. Adapun upaya untuk mencegah penyebaran virus corona termasuk pembatasan perjalanan, karantina, pemberlakuan jam malam, penundaan dan pembatalan acara, serta penutupan fasilitas. Upaya ini termasuk karantina Hubei, karantina nasional di Italia dan di tempat lain di Eropa, serta pemberlakuan jam malam di Tiongkok dan di Korea Selatan. Berbagai penutupan pembatasan negara atau pembatasan penumpang yang masuk, penapisan di bandara dan stasiun kereta, serta informasi perjalanan mengenai daerah dengan transmisi lokal. Sekolah dan universitas telah ditutup, baik secara nasional maupun lokal di lebih dari 124 negara dan memengaruhi lebih dari 1,2 miliar siswa. Setelah penelitian 3 tahun, pada tanggal 5 Mei 2023, Organisasi Kesehatan Dunia atau disingkat dengan WHO menyatakan bahwa pandemi COVID telah berakhir. Dengan demikian, saat ini COVID-19 kini telah menjadi kondisi darurat kesehatan global. Walau begitu, Tedros Adhanom selaku Direktur Jenderal WHO menegaskan berakhirnya pandemi COVID-19 bukan berarti COVID-19 bukan lagi ancaman kesehatan global. B. Pandangan hidup terhadap COVID-19. Pandangan hidup terhadap COVID-19 merujuk pada cara individuan masyarakat memandang serta merespon pandemi ini. Ini mencakup persepsi, keyakinan, membentuk sikap dan perilaku terkait dengan situasi pandemi. Pandangan ini sangat bervariasi di antara individu dan kelompok, dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti budaya, pendidikan, pengalaman pribadi, dan informasi yang diterima. Berikut adalah beberapa contoh pandangan hidup terhadap COVID-19. 1. Pandangan sebagai ancaman serius. Beberapa orang melihat COVID-19 sebagai ancaman serius terhadap kesehatan dan kehidupan mereka. Pandangan ini dapat memotivasi mereka untuk lebih patuh terhadap protokol kesehatan seperti menggunakan masker, menjaga jarak fisik, dan mencuci tangan secara teratur. Kedua, pandangan sebagai konspirasi atau hoaks. Sebagian individu mungkin bahwa COVID-19 adalah hasil dari konspirasi atau dianggap sebagai hoaks.
Mereka mungkin meragukan kebenaran informasi yang diberikan oleh pemerintah atau lembaga kesehatan dan dapat mengabaikan tindakan pencegahan. Ketiga, pandangan sebagai tantangan bersama. Sebagian masyarakat mengadopsi pandangan bahwa pandemi ini adalah tantangan bersama yang memerlukan solidaritas dan kerjasama, dapat merespon dengan partisipasi aktif dalam upaya pencegahan dan membantu sesama yang berdampak. Keempat, pandangan sebagai peluang untuk perubahan. Beberapa individu melihat pandemi ini sebagai kesempatan untuk merenung dan membuat perubahan positif dalam kehidupan mereka. Mereka mungkin menggali peluang untuk mengembangkan keterampilan baru, mengejar hobi, atau meningkatkan kesejahteraan pribadi. Berikut adalah beberapa contoh pandangan hidup terhadap COVID-19. Yang pertama, pandangan yang menciptakan kekhawatiran mental. Pandangan hidup yang didominasi oleh kekuatan dan kekhawatiran terhadap COVID-19 dapat mengakibatkan dampak negatif pada kesejahteraan mental. Individu ini mungkin mengalami kecemasan, depresi, atau stres yang lebih tinggi. Yang kedua, pandangan sosial dan budaya. Beberapa komunitas mungkin memiliki pandangan sosial dan budaya yang unik terhadap pandemi. Nilai-nilai kolektivitas, kebersamaan, atau tindakan kebersamaan dapat memainkan peran dalam cara mereka merespon dan beradaptasi dengan perubahan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, pandangan sebagai pengalaman pembelajaran. Ada juga individu yang melihat pandemi ini sebagai pengalaman pembelajaran yang dapat memberikan wawasan baru atau mengubah cara mereka memandang kehidupan, kesehatan, dan hubungan sosial. Yang terakhir, pandangan sebagai tantangan ekonomi. Bagi sebagian orang, pandemi ini mungkin dilihat sebagai tantangan ekonomi yang signifikan. Mereka mungkin merasa terdesak oleh kehilangan pekerjaan atau ketidakpastian ekonomi yang dapat mengaruhi pandangan hidup dan keputusan mereka. C. Dampak pandangan hidup terhadap COVID-19. Dampak pandangan hidup terhadap perilaku terkait COVID-19 dapat sangat mempengaruhi kepatuhan terhadap protokol kesehatan, tingkat kewaspadaan, dan respon individu atau kelompok terhadap pandemi. Berikut adalah beberapa contoh dampak pandangan hidup terhadap perilaku terkait COVID-19. Materi selanjutnya adalah beberapa dampak pandangan hidup terhadap perilaku terkait COVID-19. Yang pertama, pandangan positif dan kepatuhan tinggi. Individu yang melihat COVID-19 sebagai ancaman serius terhadap kesehatan masyarakat dan menghargai pentingnya protokol kesehatan, mereka cenderung lebih patuh dalam menggunakan masker, menjaga jarak fisik, dan mengikuti pedoman pencegahan. Yang kedua, pandangan skeptis dan kepatuhan rendah. Contoh, orang-orang yang meragukan keparahan COVID-19 atau mempercayai teori konspirasi dapat menunjukkan perilaku yang kurang patuh terhadap protokol kesehatan. Mereka mungkin enggan menggunakan masker atau mengabaikan aturan jarak fisik. Yang ketiga, pandangan yang menciptakan kebijakan sendiri. Beberapa individu mungkin memiliki pandangan bahwa mereka bisa membuat keputusan sendiri terkait risiko dan tindakan yang harus diambil. Mereka mungkin mengabaikan pedoman resmi dan membuat kebijakan pribadi mereka sendiri terkait perlindungan diri. Yang keempat, pandangan yang mendorong solidaritas. Contohnya, masyarakat atau kelompok yang melihat pandemi sebagai tantangan bersama dapat menunjukkan perilaku solidaritas. Mereka dapat mengambil inisiatif untuk membantu sesama, seperti menyediakan bantuan kepada mereka yang terisolasi atau mematuhi aturan untuk melindungi komunitas. Yang kelima, pandangan yang mengakibatkan ketakutan berlebihan. Contohnya, individu yang sangat khawatir tentang risiko COVID-19 mungkin menghindari kontak sosial sepenuhnya. Bahkan ketika tindakan tersebut melebihi pedoman kesehatan, ini dapat mengakibatkan isolasi sosial dan dampak negatif pada kesejahteraan mental. Yang keenam, pandangan yang menyebabkan ketidakpedulian.
Contohnya, beberapa orang mungkin memiliki pandangan yang kurang peduli terhadap risiko COVID-19, terutama jika mereka merasa bahwa mereka tidak termasuk dalam kelompok yang rentan. Mereka dapat menunjukkan perilaku yang kurang hati-hati dan kurang memperhatikan protokol kesehatan. Dan yang ketujuh, pandangan budaya dan kolektivitas. Contohnya, kelompok-kelompok dengan pandangan budaya yang menekankan kolektivitas dapat lebih cenderung untuk menaati aturan pencegahan. Mereka mungkin lebih memprioritaskan kesehatan komunitas daripada kepentingan individu. Dan yang terakhir, yang kedelapan adalah pandangan yang merespons perubahan. Contohnya adalah individu yang melihat pandemi sebagai kesempatan untuk merespons perubahan positif dapat menunjukkan perilaku adaptif, seperti belajar keterampilan baru atau meningkatkan kualitas hidup mereka. Implikasi COVID-19 bagi kesejahteraan masyarakat. Implikasi terhadap kesejahteraan masyarakat terkait dengan COVID-19 mencakup berbagai aspek seperti dampak sosial, ekonomi, dan psikologis. Krisis ini tidak hanya mengancam kesehatan fisik, tetapi juga meresahkan stabilitas sosial dan ekonomi. Berikut adalah penjelasan rinci tentang implikasi terhadap kesejahteraan masyarakat. Yang pertama, dampak sosial. Isolasi dan kesehatan mental. Pembatasan sosial dan isolasi fisik dapat menyebabkan peningkatan masalah kesehatan mental seperti kecemasan, depresi, dan stres. Keterbatasan interaksi sosial dapat merugikan kesejahteraan emosional dan psikologis individu. Dan peningkatan ketegangan sosial, tantangan ekonomi, ketidakpastian, dan kekhawatiran kesehatan dapat menciptakan ketegangan dalam masyarakat. Adanya perbedaan pandangan dan respon terhadap pandemi juga dapat menyebabkan konflik sosial. Ketidaksetaraan sosial. Kelompok-kelompok rentan seperti pekerjaan berpendapatan rendah, pengangguran, dan kelompok minoritas dapat mengalami ketidaksetaraan sosial yang lebih besar dalam akses terhadap layanan kesehatan dan dukungan ekonomi. Yang kedua yaitu dampak ekonomi. Kehilangan pekerjaan dan penghidupan. Pembatasan bisnis dan lockdown dapat menyebabkan kehilangan pekerjaan dan sumber penghidupan. Krisis uang dan kemiskinan, pendapatan yang berkurang, dan ketidakpastian ekonomi dapat mengakibatkan krisis keuangan dan peningkatan tingkat kemiskinan dalam masyarakat. Ketidakpastian ekonomi yang lebih besar. Pandemi dapat meningkatkan kesenjangan ekonomi, di mana kelompok-kelompok dengan pendapatan rendah mungkin lebih terpukul daripada kelompok dengan pendapatan tinggi. Yang ketiga yaitu tantangan kesehatan masyarakat. Overload sistem kesehatan. Peningkatan kasus COVID-19 dapat menyebabkan overload pada sistem kesehatan, menghancurkan kapasitas perawatan, dan menyebabkan penurunan pelayanan kesehatan untuk kondisi medis lainnya. Ketidaksetaraan akses kesehatan. Beberapa kelompok masyarakat mungkin mengalami kesulitan dalam mengakses layanan kesehatan, terutama jika terdapat hambatan finansial atau geografis. Perubahan gaya hidup. Pembatasan pergerakan dan kebijakan kerja dari rumah dapat menyebabkan perubahan gaya hidup, terutama peningkatan tingkat kelelahan, kurangnya aktivitas fisik, dan pola makan yang tidak sehat. Pemulihan dan resilience. Dukungan kesehatan mental. Adanya kebutuhan mendesak untuk menyediakan dukungan kesehatan mental dan sumber daya psikologis untuk membantu masyarakat mengatasi dampak psikologis pandemi. Strategi pemulihan ekonomi diperlukan. Strategi pemulihan ekonomi yang efektif untuk mengatasi dampak jangka panjang kehilangan pekerjaan dan ketidakpastian ekonomi. Penguatan sistem kesehatan. Peningkatan investasi dalam sistem kesehatan termasuk infrastruktur dan sumber daya manusia diperlukan untuk meningkatkan daya tahan terhadap pandemi masa depan. Baik, saya akan membacakan kesimpulannya. Pandemi COVID-19 adalah peristiwa menyebarnya penyakit karena virus 2019 di seluruh dunia untuk semua negara. Itu disebabkan oleh virus corona jenis baru yang diberikan nama SARS-CoV-2. Wabah COVID-19 pertama kali dideteksi di kota Wuhan, Hubei, Tiongkok pada tanggal 31 Desember 2019 dan ditetapkan sebagai pandemi oleh Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO pada tanggal 11 Maret 2020. Lebih dari 53 juta orang atau kasus telah dilaporkan
lebih dari 219 negara dan seluruh wilayah, mengakibatkan lebih dari 1 juta orang meninggal dunia dan lebih dari 34 juta orang sembuh. Penyakit COVID-19 paling menular saat orang yang menderitanya memiliki gejala, meskipun penyebaran mungkin terjadi sebelum gejala muncul. Periode waktu antara paparan virus dan munculnya gejala biasanya sekitar 5 hari. Dari 2 hingga 14 hari. Gejala umum di antaranya demam, batuk, dan sesak napas. Kompleks dapat berupa pneumonia dan penyakit pernapasan akut berat. Upaya untuk penyebaran virus corona termasuk pembatasan perjalanan, karantina, pemberlakuan jam malam, dan penundaan.